kemudian kita lihat di sini apa namanya ATP ya, ATP. ATP itu merupakan alur yang menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase ya. SD fase A itu 1 2. Pada kelas 2 bagaimana nih ketercapaiannya? Fase B kelas 3 4. Bagaimana di kelas 4 tercapaiannya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Dan ini diturunkan dari CP ya Bapak Ibu. Setelah tujuan-tujuan pembelajaran itu terkumpul, maka nanti akan menjadi satu rangkaian tujuan pembelajaran yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi itu rangkaian yang memang akan diberikan kepada siswa itu tujuannya itu bertahap gitu Bapak Ibu ya, membentuk kelompok atau rangkaian daripada tujuan pembelajaran sehingga disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, pemerintah akan menyediakan beberapa contoh yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi ya, contoh ATP, dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar atau modul ajar ya gitu, atau RPP yang dulu itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di mana Ibu Bapak bisa melihat contoh ATP? Di PMM, Platform Merdeka Mengajar, yang diterbitkan oleh Kemendikbud Diktiristek ya gitu. Nah, itu Bapak Ibu ada di situ di PMM. Bapak Ibu bisa melihat contoh banyak sekali contoh-contoh yang menyangkut ATP, yang menyangkut proses pembelajaran, yang menyangkut assessment-nya, yang menyangkut apa namanya, bagaimana penyusunan tujuan pembelajaran dari CP gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu di PMM, silakan Bapak Ibu bisa dilihat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah masuk ke PMM ya, secara online Bapak Ibu. Kapanpun, dimanapun Ibu Bapak bisa membukanya. Dan banyak sekali karya-karya guru sebagai hasil praktik baik ada di PMM ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu apa namanya bagaimana cara menyusun ATP itu ya. Nah, jadi yang pertama adalah melakukan analisis CP mata pelajaran pada fase yang akan dipetakan. Ya, gitu. Jadi artinya di situ makanya dalam prinsip kurikulum merdeka sekarang itu diperlukan adanya kolaborasi. Siapa? Kolaborasi guru-guru di dalam satu fase, Bapak Ibu. Guru kelas 1 sampai kelas 2 SD kumpul. Guru-guru kelas 3, kelas 4 kumpul. Kelas 5, kelas 6. Guru kelas di SMP kumpul. Guru SMA kelas 10 kumpul. Guru SMA kelas 11, 12 kumpul. Kenapa? Karena di situ harus dilakukan analisis CP. Tidak bisa sendiri-sendiri, harus berkolaborasi Bapak Ibu dalam membuat tujuan pembelajaran gitu ya. Kenapa? Karena kan jangan sampai terjadi overlapping antara tujuan yang sudah ditentukan dan dibelajarkan kepada anak di kelas, misalkan di kelas 7 SMP, kemudian nanti ada lagi di kelas 8, ada lagi di kelas 9 gitu. Kalau tidak ada koordinasi maka nanti bisa masing-masing itu Bapak Ibu ya gitu. Nah, harus bekerja sama Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik ya Bapak Ibu. Jadi apa saja sih kompetensinya? Nah, tentu saja Bapak Ibu paham ya kata-kata kompetensi yang ada di dalam CP. Lalu rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, konten yang akan dipelajari, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut ya. Kemudian berikutnya identifikasi ada elemen apa saja di situ atau subelemen apa yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila itu. Apa sih terkandung walaupun di situ tidak tersirat dengan jelas bahwa di situ ada mengandung profil pelajar Pancasila, tapi Ibu Bapak bisa mengambil mengambil makna bahwa di situ terdapat dimensi-dimensi
dari profil pelajar Pancasila. Misalkan kalau anak itu belajarnya dengan menggunakan metode diskusi atau metode kerja praktek bersama, maka di situ terjadi itu merupakan bagian dari dimensi gotong royong, Bapak Ibu ya, gitu, bekerja sama. Nah, berikutnya yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier, gitu ya, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran sudah dilakukan. Jadi artinya apabila ibu bapak sudah menyusun rangkaian tujuan pembelajaran dari mulai titik A sampai titik Z, ya, dari mulai anak belajar di kelas 1 SD sampai di ujung di kelas 2 SD, dan itu apa namanya, urutannya linear, mana dulu mau dibelajarkan. Nah, ini harus ada kesepakatan antara dua orang guru di kelas 1 dan kelas 2. Demikian pula untuk SMP dan SMA. Ya gitu. Sehingga jangan terjadi dua kali membuat tujuan pembelajaran yang sama gitu ya, antara guru satu dan guru yang lain gitu. Kemudian setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, berikutnya adalah susun tujuan pembelajaran oh ya. Jadi maaf, ini saya ulangi lagi barusan, itu prosesnya dari hari ke hari gitu ya Bapak Ibu, dan silakan pengaturan pembelajarannya dalam mencapai tujuan pembelajaran itu dibuat skenario pembelajarannya yang mengurut berdasarkan rangkaian tujuan pembelajaran yang sudah dibentuk ya gitu. Ntar kita lihat berikutnya. Nah, contoh ini. Nah, Ibu Bapak guru tentu biasanya kan apa namanya, akan lebih mendekatkan pemahamannya apabila sudah diberikan contoh ya gitu. Nah, ini contoh alur dan tujuan pembelajaran. Nah, ATP itu adalah merupakan pendukung dari implementasi kurikulum capaian pembelajaran atau CP, yang setiap fasenya meliputi seluruh jenjang pendidikan. Ya, ada mulai dari yang prasekolah, ada TK, ada PAUD, kemudian ada SD, SMP, SMA, SMK, SLB, ya gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian fase-fase tersebut nih Bapak Ibu, ini sudah saya ulang tadi ya. Fase A kelas 1 2 SD, fase B 3 4, fase C 5 6, kemudian fase D 7 9, fase E kelas 10, fase F kelas 11 12 di SMA ya gitu. Nah, contoh di sini ATP kurikulum merdeka itu di sini jadi misalkan gini ya. Fase A kelas 1 dan 2 rasional penyusunan alur dan tujuan pembelajaran ATP, dan di sini yang pertama itu menurunkan capaian pembelajaran fase. Nah, tujuan pembelajaran yang merupakan tahapan-tahapan yang perlu dicapai sebelum peserta didik dapat mencapai akhir yang diharapkan di fase. Jadi artinya rangkaian ya dari SD 1 kelas 2 buat tujuan pembelajarannya. Itu maka guru akan memilih dan memilah mana dulu yang didahulukan tujuan pembelajarannya, mana dulu. Terus kan prinsipnya dari mudah ke sukar ya Bapak Ibu gitu ya, dalam membelajarkan anak. Seperti halnya juga kalau ibu bapak membuat soal gitu. Proses pembelajaran pun begitu. Dari yang mudah dulu, dari yang konkret dulu ke abstrak begitu. Nah, kemudian berikutnya di sini bahwa apa namanya? Setiap topik yang dibahas di kelas 1 maupun kelas 2 SD harus mempertimbangkan kesinambungan dan tingkat kesulitan. Nah, para guru yang mengajar sudah bertahun-tahun tentu saja bakal memahami dan mengerti mana dulu sih yang harus dibelajarkan gitu dari tujuan itu. Ya, ada hasil analisis ATP, hasil analisis CP itu buat tujuan-tujuan. Nah, mana dulu sih harus dibelajarkan, harus dituntaskan oleh anak, harus capai tujuannya, ya gitu. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan dari mudah ke sukar, dari yang apa namanya sederhana ke kompleks, gitu, atau dari yang apa konkret ke abstrak, gitu. Nah, kemudian ATP pada fase A ini dapat pada tiap kelas
dimulai dengan domain bilangan. Ini kita berceritanya contoh di SD ya Bapak Ibu. Pada contoh yang pertama ini contoh SD untuk tahap untuk fase A, yaitu kelas 1 kelas 2 SD ya. Nah, ATP fase ini dapat pada setiap kelas dimulai dengan domain bilangan. Nah, domain bilangan ini artinya anak-anak dikenalkan dengan lambang-lambang bilangan ya, dikenalkan. Kemudian untuk memahaminya biasanya digunakan guru-guru dengan simbol-simbol atau gambar-gambar atau benda nyatanya dibawa ke kelas. Misalnya di situ ada 3 buah mangga. Itu nanti disimbolkan dengan angka 3. Dihitung 1, 2, 3 simbolnya. Ini adalah 3 buah. Angka 3 itu menunjukkan jumlah daripada buah mangga tersebut ya. Kemudian materi bilangan dan operasi hitung akan digunakan pada domain lain yang misalnya pengukuran dan data. Artinya di sini terdapat keterkaitan ya, bahwa materi bilangan dan operasi hitung itu berkaitan dengan pengukuran ya gitu. Pengukuran kan misalnya diukur berapa untuk keliling suatu 4 persegi panjang atau lapang yang berbentuk 4 persegi panjang misalkan. Nah, itu kan ada operasi hitungnya di situ, ya, ada penjumlahan, ada perkalian, ya, begitu. Nah, kemudian perkirakan waktu yang dibutuhkan di kelas 1 adalah 144 jam. Nah, ini mungkin setiap sekolah akan berbeda-beda Bapak Ibu ya, tergantung pengaturan yang sudah disepakati oleh kepala sekolah dan para gurunya, ya gitu. Dengan durasi 36 minggu Bapak Ibu ya, dan dalam waktu 1 tahun. Jadi 4 jam pelajaran per minggu gitu ya, yang berkaitan dengan operasi materi bilangan dan operasi hitung ya, atau domain bilangan tersebut. Kemudian berikutnya perkiraan waktu yang dibutuhkan di kelas 2. Itu adalah 170 jam. Lebih banyak jamnya. Kenapa? Karena kan materinya mulai sulit. Harus anak-anak untuk matematika banyak latihan soal gitu. Biasanya guru-guru ya seperti itu. Kemudian nah kalau di kelas 1 itu 4 jam per minggu, kalau di kelas 2 itu 5 jam ya gitu. Untuk matematika ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru diberi kebebasan memilih ATP berdasarkan urutan domain atau tidak berdasarkan urutan domain. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu dengan menggunakan prinsip dari yang mudah ke yang sukar, dari yang konkret ke yang abstrak, ya itu Ibu Bapak bisa memilih dan memilah tujuannya. Gitu. Yang mana duluan, mana berikutnya, berikutnya terus sampai kepada materi yang sifatnya memang kompleks gitu ya gitu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, guru diberikan kebebasan memilih ATP ya gitu. Jadi silakan mau dari mana duluan gitu ya. Nah, berikutnya capaian pembelajaran fase A, ini contohnya ya. Pada akhir fase A, peserta didik dapat memahami dan melakukan operasi hitung. Ini berarti di kelas 2 nanti ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan angka 999. Lalu mengenal garis bilangan, menentukan posisi bilangan cacah tersebut pada garis bilangan, serta memahami pecahan satuan sederhana. Saya pikir Ibu Bapak guru akan paham ya tentang hal ini ya, yang diajar di SD terutama. Berikutnya yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan sederhana dan menemukan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan. Itu ya, Bapak Ibu. Seperti Ibu Bapak melihat juga sih di berbagai buku apakah terbitan nasional atau penerbit nasional atau karya-karya daripada guru secara mandiri Bapak Ibu ya. Nah, itu di kelas 1 itu berkaitan dengan operasi hitung ya, penjumlahan dan pengurangan. Belum kepada perkalian karena nanti kelas 4 ke sana gitu ya Bapak Ibu. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan persamaan sederhana
dengan menemukan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan. Jadi artinya masih diajak berpikir sederhana ya, Pak. Yang simpel saja, tidak kompleks tentang matematika. Peserta didik dapat mengukur panjang menggunakan satuan tidak baku serta mengenal dan membandingkan satuan baku, yaitu panjang Bapak Ibu kan. Panjang itu biasanya kita menggunakan apa? Meter atau kilometer ya Bapak Ibu ya, meter. Lalu berat menggunakan kilogram, satuannya kilogram. Lalu volume dan kemudian waktunya, biasanya waktu diukur dengan second ya, detik. Nah ini Bapak Ibu contoh ya, contoh di kelas 1, capaian berdasarkan domain matematika bilangan. Pada akhir kelas 1, peserta didik dapat mengurutkan bilangan cacah sampai angka 99 ya gitu. Nah, ini sederhana saja, hanya 99. Kemudian membandingkan atau lebih kecil lebih besar. Mana yang besar? Angka 2 dengan angka 5 misalkan gitu ya. Mana yang besar angka 20 dengan 21. Nah, ya yang dekat-dekat itu kan untuk sebagai apa anak diajak untuk berpikir gitu ya Bapak Ibu ya. Ya pertanyaan-pertanyaannya sederhana tetapi sebetulnya perlu pemikiran gitu ya. Nah, di sini serta menghitung hasil penjumlahan dan pengurangannya dengan cara membilang dalam menyelesaikan masalah. Nah, lalu tujuannya apa? Ini ada dari mulai 1,9, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8 tujuan pembelajaran yang diuraikan dari CP yang ada di sini. Ya, di sini kan bisa dilihat ada mengapa sih kok muncul tiba-tiba mengenal, membaca, membandingkan. Itu Halo Bapak, kita. slide-nya belum dipindah Bapak, belum berjalan. Oh, belum berjalan, sebentar. Iya. Sudah sekarang kelihatan? Kelihatan? Bapak Ibu. Kelas 1 di atas. Masih di bagaimana cara menyusun ATP Bapak? Oh, ya sebentar ya. Kalau gitu di stop dulu sebentar ya, biar ininya. Tapi kalau di saya udah berpindah ini. Oh, ini. Nah, sekarang contoh alur dan tujuan pembelajaran. Ini sudah kelihatan contoh alur dan tujuan pembelajaran? Sudah berpindah? Halo? Ya, bentar ya, saya ini lagi ya. Oh, di search. Oh ya, silakan dibantu silakan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, baik kita ulangi lagi saja ya Bapak Ibu. Jadi tadi bahwa contoh alur dan tujuan pembelajaran, bukan tinjauan ya, tujuan maksudnya. ATP itu mendukung dari implementasi kurikulum yang dimaksud adalah capaian pembelajaran atau CP. Yang setiap fasenya meliputi seluruh jenjang pendidikan. Kemudian fase-fase tersebut itu Bapak Ibu sudah saya sebutkan tadi, ada fase A kelas 1 kelas 2 SD, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 6, lalu fase D bukan fase itu tapi fase ya, 7 sampai 9, fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 12. Nah, ini yang akan dicontohkan itu adalah contoh ATP kurikulum merdeka pada fase A yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD ya gitu. Nah, fase A di kelas 1 dan kelas 2 SD itu rasional dalam menyusun alur dan tujuan pembelajaran ATP-nya. Yang pertama itu menurunkan capaian pembelajaran fase, kemudian tujuan pembelajaran yang merupakan tahapan-tahapan dicapai sebelum peserta didik dapat mencapai capaian akhir yang diharapkan pada fase ini ya gitu ya. Berikutnya coba next. Nah, setiap topik dibahas di kelas 1 maupun kelas 2 harus mempertimbangkan kesinambungan dan tingkat kesulitan. Jadi artinya Ibu Bapak Guru, kelas 1 dan kelas 2 berkumpul untuk menyusun tujuan pembelajaran dan itu kemudian mempertimbangkan
bagaimana menganalisisnya gitu ya dari CP itu, membuat tujuan pembelajaran. Artinya dimulai dengan yang mudah dulu, sederhana dulu gitu ya. Eh, Maksudnya sederhana dalam kaitan dengan kemampuan anak dilihat dari usia, ya usia perkembangan anaknya gitu. Itu kelas 1 dan kelas 2 kan berbeda. Nah, kemudian nanti kesinambungannya gitu, mana apakah dengan dimulai dengan apa namanya angka itu ya, tentu saja dari 1 dulu dikenalkannya, 1, 2, bilangan puluhan dulu. Apakah itu dikenalkan di kelas 2 atau kelas 1? Nah, tentu saja kelas 1 dulu. Ya, kenapa? Karena itu kan sederhana, bilang-bilang sederhana gitu ya. Itu yang maksud dengan bagaimana sih mempertimbangkan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kesulitan dan nanti berkesinambungan dari mudah ke yang sukar gitu. Kemudian ATP fase A ini pada setiap kelas dimulai dengan domain bilangan. Ya, bilangan. Ini kan bicaranya matematika ya, matematika yang diberikan di fase A kelas 1 2 SD. Materi bilangan dan operasi hitung akan digunakan pada domain lain yang misalnya pengukuran dan data. Nah, terkait ya Bapak Ibu ada pengukuran data, operasi hitung, itu mungkin ada keliling dari 4 persegi panjang itu dengan menggunakan operasi hitung penjumlahan ya gitu Bapak Ibu. Untuk menghitung luas daripada 4 persegi panjang gitu ya. Tapi itu nanti mungkin ke jenjang berikutnya Bapak Ibu, karena untuk di kelas 1 2 kan belum dikenalkan lebih jauh ya tentang geometri lah gitu ya, bentuk-bentuk ruang gitu, belum. Nanti kan di kelas 3 4 lah itu akan mulai dikenalkan dan dipelajari. Perkiraan waktu yang dibutuhkan di kelas 1 adalah 144 jam ya pelajaran. Ini kenapa sih menentukan ya ini berdasarkan analisis guru gitu ya. Apakah di sekolah Bapak Ibu boleh sama dengan ini? Boleh sama boleh tidak Bapak Ibu ya, karena tiap-tiap daerah, tiap-tiap sekolah tentu punya kebijakan sendiri-sendiri ya gitu. Nah, dengan durasinya adalah 36 minggu dalam 1 tahun atau 4 jam pelajaran per minggu ya begitu. Nah, kemudian perkiraan waktu untuk kelas 2 itu adalah 170 jam. Kenapa ini lebih banyak? Nah, karena kan materinya di kelas 2 itu atau kontennya dan serta kompetensinya itu lebih tinggi dibandingkan di kelas 1, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, kemudian berikutnya dalam pelaksanaan pembelajaran, guru diberi kebebasan memilih ATP berdasarkan urutan domain atau tidak berdasarkan urutan domain, ya begitu. Yang penting apa? Pemikirannya itu dari mudah ke sukar, dari yang sederhana ke kompleks gitu ya, Bapak Ibu, dari konkret ke yang abstrak. Ya, berikutnya next. Ya, halo, slide berikutnya. Nah, capaian pembelajaran fase A ini untuk akhir fase A di kelas 2 dan 2 SD ya. Peserta didik dapat memahami dan melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan cacah sampai dengan 999. Mengenal garis bilangan dan menentukan posisi bilangan cacah tersebut pada garis bilangan serta memahami pecahan satuan sederhana. Peserta didik dapat menuliskan bersama sederhana dan menemukan ya gambar dan objek sederhana. Peserta didik dapat mengukur. Nah, Bapak Ibu di sini apa namanya ya? Ini capaian-capaian pembelajaran ini nanti ini kan berdasarkan analisis capaian pembelajaran ya, di break menjadi 3 gitu. Betulnya sesungguhnya itu merupakan rangkaian Bapak Ibu ya, rangkaian kalimat yang dalam bentuk mungkin 1 paragraf atau 2 paragraf CP itu. Tapi ini kemudian di breakdown menjadi 3, dikelompokkan dulu 3. Nah, dari 3 kelompok ini nanti dituliskan tujuannya. Ini yang jendolan pertama itu mungkin bisa ada 3 atau 5 tujuan. Yang kedua itu bisa mungkin ada 1 sampai 3. Yang ketiga ya jendolan ketiga mungkin saja itu bisa, apalagi di sini ada satuan baku panjang, berat, volume dan waktu.
Bisa saja menjadi 5 misalkan ya, tujuan pembelajaran yang bisa dikembangkan. Ya, berikutnya, next. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya di kelas 1. Di sini ada kolom capaian berdasarkan domain matematika yang kaitan dengan bilangan Bapak Ibu ya. Lalu di berikutnya ada tujuan pembelajaran. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu tujuan pembelajaran yang ini bisa dikembangkan oleh Ibu Bapak guru berdasarkan hasil kolaborasi dengan teman sejawatnya di satu fase ya Bapak Ibu. Kemudian perkiraan alokasi waktu 36 JP dan ini bebas Bapak Ibu. Artinya setiap sekolah, setiap guru bisa menginterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi artinya boleh nggak lebih atau boleh nggak kurang dari 36 jam? Ya boleh saja. Kenapa? Karena ibu bapak yang tahu kondisi yang dihadapi pada anak-anaknya ya, yang ada pada anak-anaknya maksudnya. Lalu konten atau topik kontennya di sini ada bilangan simbol, terus sampai kepada bawah itu ada penjumlahan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 99 dan hubungan antara penjumlahan dan pengurangannya gitu di akhir fase. Nah, itu di kelas 1 Bapak Ibu ya. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yaitu mandiri dan bernalar kritis gitu.